Ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam sepak bola Asia Tenggara ketika timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Itu bukan cuma pertandingan, itu perang harga diri ya guys ya. Tapi sekarang ketika timnas Indonesia mengulurkan tangan, Malaysia malah diam. Apakah Malaysia takut? Atau Malaysia ini gengsi? Atau mereka sadar bahwa timnas Garuda sekarang bukan lawannya mereka guys? Ini menarik ya, karena guys sampai detik ini PSSI masih dikabarkan menunggu konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia PAM terkait undangan mini turnamen yang rencananya digelar pada bulan September mendatang. Namun sayangnya, Malaysia belum juga memberikan respon apapun, diam dan membisu. Kayaknya takut ya guys ya. Spekulasi pun mulai bermunculan. Banyak yang menduga bahwa Malaysia ini enggan menerima tantangan tersebut karena tahu Indonesia kemungkinan besar akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Mengingat ini, kalender resmi FIFA Matchday ya, jadi masuk kalender FIFA Matchday. Tapi ya seperti biasa guys, bukan Malaysia namanya kalau tidak diselimuti dengan drama. Bahkan salah satu akun fanbase mereka secara terang-terangan menyebut bahwa undangan dari Indonesia itu tidak selevel dengan mereka. Hah? Tidak selevel guys. Pernyataan ini kontan bikin panas jagat media sosial pastinya guys. Karena sekarang malah terdengar kabar kalau Malaysia sedang sibuk mencari opsi lawan lain. Masalahnya, sampai narasi ini ditulis, mereka belum juga menemukan tim yang bersedia diajak uji coba. Alhasil, Harimau Malaya justru jadi bahan ledekan dari fans-fans ASEAN lain, terutama dari Vietnam yang tak pernah absen dalam komentar pedasnya guys. Di sisi lain, Thailand justru menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka terang-terangan menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam mini turnamen tersebut. Ini sangat menarik karena meskipun eh, tensi laga Indonesia melawan Thailand tidak sepanas melawan Malaysia, dari sisi kualitas permainan Thailand justru jelas berada satu tingkat di atas Malaysia. Dan mungkin itulah yang seharusnya jadi pilihan realistis PSSI yang pasti-pasti saja seharusnya ya. Karena bagi banyak fans sepak bola Indonesia, kalah melawan negara manapun mungkin bisa dimaklumi, tapi tidak dengan Malaysia. Begitukah kalian? Atau kalau aku sih itu sih. Ya, pernyataan itu guys seolah sudah mendarah daging. Laga melawan Malaysia, entah itu laga persahabatan atau laga resmi, selalu diwarnai dengan permainan yang panas, gengsi, dan harga diri jadi taruhan. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di tribun, bahkan sampai ke media sosial. Pasti saja kalau lawannya Malaysia panas terjadi guys. Hubungan sepak bola antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia memang naik turun. Dan duel dua negara bertetangga ini selalu menyita perhatian media, baik media nasional maupun media internasional. Tak jarang berbagai insiden provokatif muncul di setiap pertemuan kedua negara tersebut ini guys. Itulah sebabnya Tom Haye, komentator kenamaan Asia secara pribadi mengaku sangat ingin menyaksikan langsung tensi derby Melayu ini karena hanya laga ini yang bisa membuat darah berdesir dan adrenalin membuncah guys.
Kalau bicara soal statistik, timnas Indonesia juga masih unggul. Dari sekitar 97 pertemuan, timnas Indonesia menang 40 kali. Sementara timnas Malaysia baru menang 36 kali dan sisanya berakhir dengan imbang. Di ajang AFF guys, dari 8 laga, kedua tim berbagi kemenangan yang sama. Namun di level Asia, timnas Indonesia jauh jelas lebih unggul daripada timnas Malaysia. Indonesia telah 6 kali tampil di Piala Asia, termasuk edisi 2027 mendatang tanpa harus melalui jalur kualifikasi. Bahkan timnas Indonesia sempat menembus babak 16 besar, sedangkan Malaysia baru 4 kali ikut dan belum pernah sekalipun lolos dari fase grup guys. Nah jadi secara keseluruhan baik prestasi, tensi maupun sejarah, rival sejati Indonesia memang adalah Malaysia. Rivalitas berdarah, don't red and white, no backing down. Cause on fire, sick and dream never tire. Son for spirit race, the meet hearts and no disgrace. Terakhir kali guys, kedua tim bertemu adalah di AFF 2021. Waktu itu, timnas Garuda yang diasuh Sintayong membantai Malaysia dengan skor telak 4-1. Dan sejak saat itu pula, nasib kedua tim berubah drastis. Yang mana kita tahu timnas Indonesia terus menanjak di level Asia, lolos ke 16 besar Piala Asia dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara timnas Malaysia gagal di dua ajang tersebut guys. Di kualifikasi Piala Dunia, mereka sudah tersingkir di babak kedua, kalah bersaing dari Oman dan juga Kyrgyzstan. Dengan kondisi seperti ini, wajar jika fans Indonesia mulai rindu. Rindu apa? Rindu tensi panas saat duel melawan Malaysia guys. Adu supporter, adu harga diri, adu gengsi. Karena emang mantap banget rasanya ya guys ya. Nah, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga sudah menyebut bahwa selain Lebanon dan juga Kuwait, Malaysia adalah salah satu kandidat yang akan diundang. Tapi ya itu tadi ya guys, dari pihak Malaysia belum ada jawaban. Diam, entah karena malu, gengsi, atau takut kehilangan poin pipa karena tahu Indonesia sekarang bukan lagi tim ecek-ecek. Nah, main di Gelora Bung Karno dengan kapasitas full house jelas bukan hal yang mudah. Bahkan media Vietnam pun menyoroti ini, menyebut Malaysia tidak tahu diri dan tak konsisten dengan ucapannya sendiri. Memalukan guys. Karena sebelumnya pelatih baru mereka sempat menyatakan ingin berperang melawan Indonesia, tapi ketika undangan datang, malah diam 1000 bahasa. Yang lebih ironisnya, Malaysia justru punya sejarah sering ditolak oleh negara-negara lain untuk uji coba. Seperti pada bulan Oktober lalu kita tahu semuanya ketika mereka ditolak oleh timnas Fiji, timnas Tahiti, timnas Kaledonia Baru, timnas Solomon Islands, timnas Vanuatu, bahkan hingga Papua Nugini. Bayangkan itu sakitnya seperti apa guys. Sekarang pun mereka katanya menjajaki opsi melawan Brunei, India, dan Pakistan. Tapi India dan Pakistan sendiri tengah dalam situasi panas antar negara, saling rempal rudal. Nah, situasi yang jauh dari kata ideal. Sementara itu guys, Thailand dengan sikap terbukanya justru menaruh respek terhadap timnas Indonesia. Mereka sadar Garuda saat ini sudah naik kelas. Mereka ingin tahu seberapa kuat tim Indonesia dan inilah bentuk penghargaan yang sesungguhnya. Dan kalau pikir-pikir guys, mungkin PSSI memang harus fokus ke opsi realistis. Malaysia, kalau masih banyak drama, tinggalin aja lah. Fokus aja ke Thailand, Lebanon, dan juga Kuwait.
sekalian jadi pemanasan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Karena besar kemungkinan kita akan bertemu tim-tim kuat dari Jazirah Arab. Untuk saat ini, kita harus fokus kedua laga penting di bulan Juni, yaitu melawan Cina dan Jepang. Karena jujur, tim kita juga belum 100% fit. Kevin Dix dan Sandy Walsh masih cedera. Martin Paes dan Marcelino pun terkena akumulasi. Jadi harapannya, pemain-pemain yang cedera bisa segera pulih dan tidak ada tambahan korban lagi. Tetap semangat guys untuk semua elemen timnas. Bukan cuma soal menang atau kalah, ini soal membela merah putih. Kita juga kerja sama guys. Terus dukung dan saksikan perjuangan timnas Indonesia yang akan berlaga di bulan Juni pada tanggal 5 melawan Cina dan tanggal 10 melawan timnas Jepang guys. Dukung dan doakan semoga timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Oke guys, itu yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. See you next time guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel update news ini guys. Thanks for watching. See you next time guys.